Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Bagus Sudika. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep dasar jaringan komputer. Video ini merupakan proyek individu pada mata kuliah jaringan komputer yang diempu oleh Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Eskom MPD, dan Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabowo, SPD MPD. Pada video kali ini yang menyajikan materi adalah saya sendiri, itu Bagus Kadi Sudika Puja, dengan NIM 2211021033. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, terkait pengertian jaringan komputer. Kemudian kita juga akan belajar tentang sejarah jaringan komputer, lalu alasan membangun jaringan komputer, kemudian kita belajar manfaat jaringan komputer, lalu kita mempelajari jenis-jenis jaringan komputer, dan yang terakhir kita akan mempelajari peran admin dan user dalam jaringan komputer. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian jaringan komputer. Nah, dikutip dari aws.amazon.com tahun 2023, jaringan komputer adalah perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, di masa ini, cara untuk menghubungkan antar perangkat komputasi ini ada dua cara. Yang pertama secara fisik atau wired network. Nah, biasanya secara fisik ini dihubungkan menggunakan kabel. Kemudian yang kedua, wireless network atau nirkabel. Nah, artinya tidak menggunakan kabel. Nah, perangkat-perangkat ini terhubung menggunakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang sejarah jaringan komputer. Sejarah dari jaringan komputer dapat kita pahami secara kronologis sebagai berikut. Dimulai pada tahun 1960-an. Jaringan komputer pertama kali dibuat di Amerika Serikat oleh Departemen Pertahanan. Nah, jaringan tersebut dinamakan ARPANET dan digunakan untuk menghubungkan komputer dari universitas-universitas yang berbeda. Tujuan awal ARPANET adalah untuk membantu berkomunikasi antar peneliti dan ilmuwan di seluruh Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1980-an, jaringan lokal atau LAN mulai berkembang. LAN memungkinkan beberapa komputer terhubung secara lokal dan berbagi sumber daya. Ethernet menjadi protokol jaringan yang populer pada zaman itu. Lalu, pada tahun 1990-an, internet menjadi populer di seluruh dunia. Jaringan komputer mulai digunakan untuk menghubungkan negara-negara dan benua-benua yang berbeda. Pada masa ini juga, teknologi jaringan baru seperti World Wide Web atau WWW dan browser web pertama seperti Mosaic diluncurkan. Kemudian, di tahun 2000-an, teknologi jaringan semakin canggih dan kompleks. Jaringan komputer terus berkembang dan mampu menghubungkan jutaan komputer dan perangkat lainnya. Teknologi jaringan nirkabel atau wireless mulai dikembangkan yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa kabel. Kemudian, pada masa kini, jaringan komputer telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan komputer digunakan untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bermain. Jaringan komputer juga digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang alasan membangun jaringan komputer. Ada beberapa alasan. Yang pertama, produktivitas. Pengguna jaringan dapat berbagi data dan informasi dengan cepat dan efisien. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk bekerja lebih produktif dan efektif. Kemudian, yang kedua, fleksibilitas. Pengguna dapat mengakses suatu jaringan dari perangkat dan tempat yang berbeda, sehingga tidak dibatasi oleh ruang. Kemudian, skalabilitas. Jaringan komputer dirancang untuk dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan organisasi atau yang memasang perangkat. Ini memungkinkan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perubahan dalam jumlah pengguna dan kebutuhan teknologi yang diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat jaringan komputer. Ada berbagai manfaat yang akan kita peroleh dengan menggunakan jaringan komputer. Nah, beberapa di antaranya memudahkan dalam berbagi sumber daya.
Dengan jaringan komputer yang terhubung, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan berbagi data yang diperlukan, mempermudah proses kerja dan kolaborasi antar individu atau kelompok. Kemudian, yang kedua, memudahkan proses komunikasi. Dengan menggunakan jaringan komputer, pengguna dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui berbagai media, termasuk pesan teks, gambar, video, dan audio. Kemudian, menghemat biaya. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan panggilan telepon atau mencetak berkas fisik. Komunikasi dan pertukaran informasi dengan cepat ini dapat dilakukan secara digital, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Nah, setidaknya ada 3 jenis jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Nah, LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam area terbatas, seperti dalam satu gedung, kemudian kantor, atau universitas. Umumnya jaringan komputer atau LAN masih menggunakan kabel untuk menghubungkan komputernya. Kemudian yang kedua, Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN adalah jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat dalam area masih terbatas, seperti rumah, kantor, atau sekolah. Nah, dibandingkan dengan jaringan komputer kabel, WLAN menawarkan berbagai keunggulan seperti fleksibilitas dan kemudahan instalasi. Nah, yang terakhir adalah Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan komputer-komputer dalam area yang sangat luas, seperti dalam satu negara atau benua. WAN biasanya menggunakan jaringan telekomunikasi seperti jaringan telepon atau jaringan satelit untuk menghubungkan komputer-komputernya. Nah, rekan-rekan, kita sudah sampai ke poin yang terakhir, yaitu peran admin dan user dalam jaringan komputer. Nah, kita mulai dari peran admin. Yang pertama, yaitu implementasi. Nah, admin berperan dalam menerapkan seluruh sistem atau jaringan yang dirancang. Tugas implementasi juga mencakup dalam menghubungkan jaringan dari server kepada perangkat, serta membuat akun bagi seluruh user atau pengguna berdasarkan kualifikasi dan kewenangannya. Kemudian, manajemen. Admin berperan dalam pemeliharaan, pembaharuan, jaringan, dan aplikasi sehingga sesuai dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Tugas manajemen melingkupi pemantauan kinerja jaringan dan server harian, terutama dalam mencegah adanya gangguan. Dan yang terakhir, menuntaskan gangguan. Admin juga berperan dalam mengatasi gangguan layanan atau jaringan secepat mungkin, agar tidak berdampak pada produktivitas user. Admin wajib menganalisis penyebab gangguan tersebut serta membuat laporan dan merekomendasikan agar gangguan yang sama tidak terjadi kembali. Adapun peran user. Yang pertama, menggunakan sumber daya. User berperan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia pada jaringan komputer. Nah, pada jaringan komputer tertentu, user memiliki batasan dalam penggunaan sumber daya sesuai dengan golongan user dalam suatu jaringan komputer. Kemudian, yang kedua, melaporkan gangguan. User dapat melaporkan gangguan atau masalah yang ditemukan saat menggunakan jaringan komputer kepada admin. Admin selanjutnya akan mengatasi masalah tersebut sehingga user dapat menggunakan jaringan komputer dengan baik. Demikian video pembelajaran tentang konsep dasar jaringan komputer. Terima kasih karena telah menyimak. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.